Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran IPA, belajar IPA bersama Bu Eva. Kita masih membahas bab 3 IPA kelas 7, yaitu tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Tapi kali ini kita akan membahas tentang larutan asam basa dan garam. Nah, apa sih larutan? Larutan adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat penyusunnya. Larutan itu terdiri atas zat pelarut dan zat terlarut. Zat pelarut disebut juga solvent dan zat terlarut disebut juga solut. Nah, pelarut yang sering digunakan antara lain alkohol, air, kloroform, dan lain-lain. Untuk pertama, kita bahas dulu larutan asam. Asam adalah zat yang dapat menghasilkan ion hidrogen atau H+ ketika dilarutkan ke dalam air. Ciri-ciri dari larutan asam yaitu rasanya masam, tapi tidak boleh dicicipi kecuali dalam makanan. Yang kedua, menimbulkan korosi. Yang ketiga, mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Nah, larutan asam ini bisa diuji dengan beberapa cara. Misalnya, dengan kertas lakmus merah dan lakmus biru yang dicelupkan pada larutan asam akan berubah menjadi warna merah. Atau metil merah dan metil jingga direaksikan dengan larutan asam akan berwarna merah juga. Gambar metil bisa kalian lihat di gambar ini ya. Ini adalah metil merah, ini adalah metil jingga. Atau mahkota bunga direaksikan dengan larutan asam, maka akan berubah warna menjadi merah. Apabila diukur menggunakan pH meter, kalau larutan asam ini menunjukkan pH kurang dari 7. Nah, kalau larutan basa beda lagi. Larutan basa adalah zat yang menghasilkan ion hidroksida atau OH- ketika dilarutkan ke dalam air. Ciri dari larutan basa yaitu yang pertama, mempunyai rasa agak pahit, tapi tidak boleh dicicip. Yang kedua, rasa licin di kulit. Yang ketiga, mengubah kertas lakmus merah menjadi lakmus biru, jadi kebalikannya dari larutan asam tadi. Larutan basa ini bisa diuji dengan beberapa cara, misalnya menggunakan kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru dicelupkan pada larutan basa akan berubah menjadi biru. Kalau tadi larutan asam, kertasnya berubah menjadi merah. Kalau larutan basa berubah menjadi warna biru. Yang kedua, metil merah dan metil jingga jika direaksikan dengan larutan basa akan menjadi berwarna kuning. Ingat, tadi kalau larutan asam berubahnya menjadi warna merah. Iya, kalau larutan basa berwarna kuning. Yang ketiga, fenolftalin direaksikan dengan larutan basa akan menjadi berwarna merah. Gambar fenolftalin bisa kalian lihat di bagian bawah. Ini, jika direaksikan dengan larutan basa akan berwarna merah atau berwarna pink kalau bahasanya kurang kuat. Yang keempat, mahkota bunga direaksikan dengan larutan basa akan menjadi berwarna biru. Kalau tadi di larutan asam maka akan menjadi berwarna merah, kalau larutan basa menjadi warna biru. Nah, yang terakhir, apabila diukur di pH meter akan menunjukkan pH lebih dari 7. Nah, ini adalah gambar dari kertas lakmus. Kertas lakmus biru, ini tadinya berwarna biru, dicelupkan ke dalam asam jadi warna merah. Bedanya dengan kertas lakmus merah dicelupkan ke basa, ini jadinya warna biru. Atau kalau digambarkan dalam percobaan seperti ini. Jelas ya? Nah, yang ketiga adalah larutan garam. Larutan garam ini adalah gabungan antara asam dan basa dari hasil reaksi netralisasi. Karena netral berarti pH-nya adalah 7. Garam yang sering digunakan adalah garam dapur atau bahasa ilmiahnya natrium klorida. Dilambangkan dengan NaCl. Pada reaksi netralisasi, yaitu asam direaksikan dengan basa, menghasilkan garam dan air. Contohnya, HCl ditambah NaOH, menghasilkan NaCl plus H2O. Atau, bisa kita sebut HCl ini kan asam klorida ditambah dengan natrium hidroksida. Atau NaOH, menghasilkan NaCl yaitu garam dapur, garam NaCl, dan H2O. H2O adalah air. Nah, sekian untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih, semoga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.